Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Ala umurid dunya waddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa TPRI Kalimantan Selatan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan pada diri setiap hamba hati dan perasaan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan keinginan-keinginan di dalam diri hamba-hambanya. Itulah yang disebut dengan hawa nafsu, yang mana keinginan itu boleh diraih tapi dengan cara yang benar. Tapi ada pula keinginan-keinginan yang harus dikendalikan, yang mana kita tidak dibolehkan untuk berlebihan dalam berusaha menggapainya. Bahkan terkadang keinginan-keinginan itu melalaikan kita daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala, daripada mengingat alam akhirat, sampai akhirnya kita lupa dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya kita lupa dengan mana yang halal dan mana yang haram, atau sekurang-kurangnya kita lupa mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang etis dan mana yang tidak etis. Itu semua banyak yang dilupakan oleh kita sekalian. Akibat apa? Akibat kita terlalu berusaha untuk menggapai keinginan-keinginan kita, untuk menggapai ambisi-ambisi kita. Dan keinginan-keinginan atau ambisi-ambisi itu bermacam-macam. Manusia berbeda-beda dengan keinginan-keinginannya. Ada yang punya keinginan untuk menjadi kaya raya. Kenapa? Karena dengan kekayaan seseorang bisa mendapatkan apapun yang dia kehendaki. Dengan punya banyak duit, dia bisa membeli apapun. Sehingga banyak daripada manusia yang terobsesi untuk mendapatkan kekayaan, meraih harta benda sebanyak-banyaknya. Apakah boleh? Sebenarnya dalam hukum agama kita boleh-boleh saja kita berusaha meraih harta benda, mencari kekayaan, asalkan dengan jalan yang halal, jalan yang legal, jalan yang dibolehkan oleh hukum agama kita. Itu kalau kita berbicara tentang hukum. Tapi di balik hukum itu ada yang namanya adab, ada yang namanya etika. Seseorang mungkin saja tidak melanggar hukum, tapi dia melanggar etika. Misalnya apa? Seseorang ingin kaya, dia punya usaha yang halal, dia punya pekerjaan yang tidak melanggar hukum agama, tapi pekerjaannya itu membuat dia lalai daripada mengingat Allah. Bahkan mungkin menyebabkan dia melupakan kewajiban-kewajiban. Dia siang malam banting tulang mencari harta benda. Untuk apa? Untuk mendapatkan kekayaan, supaya bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Sampai akhirnya lupa mengerjakan sholat 5 waktu misalnya, sampai akhirnya lupa menunaikan kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh Allah daripada harta bendanya. Misalnya dia punya harta yang dikenakan kewajiban zakat, ternyata karena kesibukan di dalam menumpuk kekayaan, dia pun melalaikannya, dia pun melupakannya. Kadang dia masih ingat bahwa di dalam hartaku ada hak orang lain yang berhak, tapi dia
enggan untuk mengeluarkannya. Karena apa? Karena sudah terlanjur punya kecintaan yang berlebihan kepada harta benda. Demikian pula sebagian daripada manusia ada yang lalai daripada mengingat Allah. Bahkan ada yang lupa dengan kewajiban-kewajibannya akibat mengejar pangkat dan jabatan. Dan ini adalah termasuk daripada penyakit hati, daripada penyakit batin yang harus dibersihkan oleh setiap orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada baginda Rasulullah. Kita harus menyadari bahwasannya pangkat yang paling tinggi itu adalah pangkat sebagai orang yang beriman, pangkat sebagai orang yang bertakwa. Tanpa keimanan dan tanpa ketakwaan, maka pangkat-pangkat duniawi ini tidak ada artinya. Pangkat itu nanti akan kita tinggalkan, akan terlepas daripada diri kita manakala kita sudah sampai ke liang lahat, manakala kita sudah berpindah ke alam barzakh. Dan baginda Rasulullah SAW dengan sangat jelas menerangkan bagaimana kurang terpujinya sifat rakus terhadap jabatan, sifat rakus terhadap pangkat, terhadap kehormatan dan yang sebagainya. Itu adalah perkara yang sebenarnya sangat tercela di sisi Allah dan di sisi Rasulnya. Sebagaimana yang bisa kita ambil gambarannya daripada hadis yang akan kita kupas ini, yang diambil daripada kitab Bulughul Maram, hadis 1206 pada halaman 307, pada halaman 308 maksudnya, dari cetakan Al-Haramain Surabaya. Wa bi sanadinal muttasil ila Syekhil Muhaddis radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darini amin. Wa anhu radhiyallahu anhu, dan daripada Sayyiduna Abi Hurairah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Qala, beliau berkata, maksudnya meriwayatkan hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum satahrisuna 'alal imarah, sesungguhnya kalian akan menjadi tamak, akan menjadi loba, akan rakus terhadap kepemimpinan, terhadap kekuasaan, terhadap pangkat dan jabatan. Ini adalah ucapan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bukan ramalan. Kalau ramalan itu bisa benar, bisa salah, dan juga bukan prediksi. Kalau prediksi sama, bisa benar, bisa salah. Tapi ini adalah beliau ucapkan berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa sambungan dari hadis ini? Akan kita baca dan kupas setelah yang berikut ini. Terhadap kepentingan dirinya ataupun kepentingan kelompoknya, itu adalah termasuk daripada perkara yang dicela oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa TVRI Kalimantan Selatan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya baginda Rasulullah SAW mengatakan, wasatakunu nadamatan, dan kepemimpinan, pangkat, jabatan itu nanti akan menjadi penyesalan untuk kalian. Kenapa akan menjadi penyesalan? Kalau di dunia mungkin tidak. Di dunia orang akan senang dengan pangkat, dengan jabatan. Bahkan di dunia orang berlomba-lomba untuk mengejar pangkat dan jabatan. Misalnya dalam pesta demokrasi, tak sedikit daripada orang-orang yang berambisi untuk menjadi anggota legislatif misalnya, atau untuk menduduki jabatan eksekutif misalnya. Tak sedikit daripada orang-orang yang punya ambisi. Lalu apakah itu termasuk dalam hadis ini?
Maka jawabannya adalah termasuk. Kalau dia berambisi untuk menjadi pemimpin atau untuk menjadi wakil rakyat dengan motivasi rakus, dengan motivasi tamak atau loba terhadap kepentingan dirinya ataupun kepentingan kelompoknya, itu adalah termasuk daripada perkara yang dicela oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalnya dia mendaftarkan diri untuk mencalonkan dirinya sebagai calon anggota legislatif atau sebagai mencalonkan dirinya untuk menduduki jabatan eksekutif, itu apakah termasuk? Nah ini hadirin dan para pemirsa TVRI Kalimantan Selatan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita menyimak pula hadis lain daripada Sayyiduna Abdurrahman bin Samurah, yang mana Sayyidina Abdurrahman bin Samurah ini adalah salah seorang sahabat Rasul yang ketika beliau masih hidup, beliau cukup dekat dengan baginda Rasulullah dan pernah dipesani oleh baginda Rasulullah tentang perkara yang disebut dengan imarah atau kepemimpinan ini. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Ya Abdurrahman bin Samurah, wahai Abdurrahman anak Samurah, la tas'alil imarah, janganlah kamu meminta pangkat dan jabatan, janganlah kamu meminta kepemimpinan. Fa innaka in utitaha an mas'alatin wukilta ilaiha. Kalau kamu diberikan pangkat jabatan, dijadikan sebagai pemimpin karena meminta, maka kamu akan dibebankan, akan diserahkan kepadanya. Maksudnya kamu akan terbebani dengan pangkat dan jabatan itu. Kami, kata Allah Subhanahu wa taala, berlepas tidak memberikan pertolongan kepada kalian-kalian yang berambisi untuk menduduki suatu jabatan atau suatu pangkat atau menjadi pemimpin. Nah, wa in utitaha min ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Tapi kata Rasulullah SAW, apabila kamu diberikan pangkat, diberikan jabatan, diberikan kepemimpinan, dijadikan sebagai pemimpin atau sebagai wakil daripada rakyat banyak tanpa meminta, tapi justru dicalonkan oleh orang lain, sama sekali tidak meminta-minta, tidak mengemis-ngemis untuk dicalonkan, tapi justru orang lain yang mencalonkan, orang lain yang menginginkan, karena mungkin melihat prestasi kita, karena mungkin melihat rekam jejak kita, melihat dedikasi kita, melihat ide dan gagasan kita. Kalau memang kita dicalonkan bukan dengan ambisi kita, tapi justru karena permintaan orang lain yang menginginkan, maka kata Rasulullah SAW, pasti kamu akan ditolongi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya mencari jabatan itu kalau dari segi hukum agama kita halal-halal saja, selama jalan yang ditempuh adalah jalan yang legal, bukan misalnya dengan jalan riswah, jalan tapal sogok, jalan suap menyuap, tidak boleh itu. Nah, jalan yang benar ditempuh itu yang harus dijalani, tidak boleh dengan jalan yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimurka oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah suatu hal yang menjadi keniscayaan bagi kita umat Islam, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan aturan-aturan, telah menurunkan hukum-hukumnya, mana yang halal, mana yang haram, itu sudah jelas bagi kita. Nah, tapi di balik semua itu kita juga dituntut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beretika di dalam segala sesuatu, terutama yang berkaitan dengan kepemimpinan. Kita dianggap sebagai orang yang tercela, sebagai orang yang tidak mematuhi daripada nasihat-nasihat agama, nasihat-nasihat Allah, nasihat-nasihat baginda Rasulullah. Kalau hati kita sangat berambisi atau hati kita berlebihan di dalam mengejar perkara-perkara duniawi, khususnya kepemimpinan ataupun pangkat dan jabatan,
itu adalah sesuatu yang harus kita hindari bersama. Kenapa? Karena nanti akan menjadi penyesalan. Di dunia memang tidak nampak penyesalan itu mungkin, tapi penyesalan itu akan nampak di akhirat. Oleh karena itu baginda Rasulullah mengatakan, "Fani matil murdiatu." Maka pangkat itu, jabatan itu, kepemimpinan itu, kata baginda Rasulullah, adalah sebaik-baik orang yang menyusui. Kalau diibaratkan seorang ibu, maka si ibu ini akan senantiasa memberikan ASI-nya kepada si anak, dan si anak pun akan kenyang dengan ASI itu. Gizinya akan terpenuhi dengan diberikan ASI secara teratur oleh si ibu. Maka si anak itu pun akan senang, akan gembira kalau hal tersebut diberikan oleh si ibu dengan begitu tulus. Tapi ada satu hal, ketika misalnya seseorang itu sudah merasa nyaman, sudah merasa senang, sudah merasa gembira dengan diberikan jabatan, yang mana dia diberikan jabatan itu dengan meminta-minta, dia memang awal-awalnya merasa senang, merasa gembira, merasa bahagia, tapi nanti kata Rasulullah SAW, wabi satil fatimatu, bahwasanya kepemimpinan, pangkat dan jabatan itu adalah seburuk-buruknya penyapih. Apa itu penyapih? Nanti akan kita kupas lagi setelah yang berikut ini. Di nisannya pun pangkat dan jabatannya itu tidak ditulis. Yang ada apa? Yang ada hanyalah namanya saja. Pemirsa TPRI yang berbahagia, tadi telah disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW bahwasanya kepemimpinan atau pangkat dan jabatan yang dalam bahasa Arabnya disebut imarah itu adalah sebaik-baiknya yang menyusui, tapi seburuk-buruknya yang menyapih. Apa yang dimaksud menyapih ini? Ya sama seperti anak kecil. Anak kecil yang misalnya sudah berumur 2 tahun, lalu ibunya berkeinginan untuk menyapihnya, untuk menghentikan memberikan ASI kepadanya. Nah, sehingga si anak ini pun akhirnya menjadi rewel mungkin, atau menjadi tidak senang, menjadi tidak suka. Nah, karena apa? Karena tidak mendapatkan ASI daripada ibunya. Nah, begitulah keadaan orang-orang yang sudah merasa nyaman dengan pangkat dan jabatannya. Begitu dia berpisah dari dunia ini, pangkat dan jabatannya akan menyapihnya. Dia sudah lagi tidak punya pangkat, dia tidak lagi punya jabatan, dia tidak lagi sebagai pemimpin. Bahkan ketika dia masuk ke dalam kubur pun, di nisannya tidak ada lagi disebutkan pangkat dan jabatannya. Tidak ada satupun dari pemimpin yang di situ dituliskan ini adalah misalnya gubernur provinsi A, atau ini adalah wali kota provinsi B dan seterusnya, sama sekali. Atau ini adalah anggota DPRD atau DPRD 1 atau DPRD 2 atau DPRI dan seterusnya, sama sekali di nisannya pun pangkat dan jabatannya itu tidak ditulis. Yang ada apa? Yang ada hanyalah namanya saja. Paling kencang itu adalah titel hanya kalau dia sudah naik haji, atau mungkin kadang gelar akademisnya kalau memang yang tukang ukirkan namanya berkenan atau keluarganya yang meminta. Tapi kebanyakannya orang-orang yang sudah meninggal kemudian ditaruh nisan di atasnya, nisannya itu sama sekali tidak dituliskan apa-apa, paling hanya tulisan haji atau hajjah kalau yang sudah berhaji. Itu pun terkait dengan rukun Islam yang kelima sehingga disebutkan. Tapi
pangkat dan jabatannya sama sekali tidak dimuat. Bahkan maaf-maaf, mantan presiden pun itu tidak disebut bahwa ini adalah mendiang presiden yang bernama A. Itu sama sekali tidak disebut di dalam nisannya, di kayu nisan atau di batu nisannya, sama sekali tidak disebut. Apalagi nanti di dalam kubur. Di dalam kubur, malaikat mungkar nakir yang datang tidak akan menyebut wahai presiden anu, wahai gubernur anu, wahai wali kota anu. Sama sekali tidak disebut oleh mereka. Justru mereka hanya menyebut nama. Mereka hanya memanggil dengan namanya dan dengan nama ayahnya. Sedikit pun pangkat dan jabatannya tidak ada nilainya ketika sudah sampai ke alam barzah, ketika berhadapan dengan malaikat mungkar dan nakir. Ketika dia masih hidup, ketika dia masih punya pangkat dan jabatan, ada dia punya asisten, ada dia punya pembantu, bahkan mungkin dia punya pengawal khusus. Tapi begitu masuk ke dalam alam barzah, begitu masuk ke dalam kubur, dia akhirnya tidak punya apa-apa. Dia seperti baru lahir, nol. Bahkan yang dipakainya bukanlah baju dan celana ketika dia dilantik sebagai pejabat atau sebagai pemimpin. Yang dipakainya hanyalah kain kafan yang terdiri dari kain berlembar, tidak dijahit sama sekali, yang terdiri dari 3 helai misalnya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin para pemirsa TPRI Banjarmasin, para pemirsa TPRI Kalimantan Selatan yang berbahagia, alangkah meruginya kita kalau di benak kita yang ada hanyalah pangkat dan jabatan. Kalau yang ada di benak kita hanyalah kepemimpinan. Yang beruntung itu adalah orang-orang yang menjadikan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tujuan utamanya, yang mengimpikan surganya. Karena apa? Karena surga itu adalah wadah daripada keridhoannya. Dan yang paling utama bagi orang-orang yang arifin, orang-orang yang punya pengenalan yang khusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, adalah melihat zat-Nya yang maha suci. Itu adalah puncak kenikmatan bagi mereka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hijab-Nya sehingga orang-orang ahli surga bisa melihat zat yang maha suci itu dengan mata kepala mereka. Dan itu tidak perlu dipikirkan bagaimana caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan zat-Nya. Maka apa yang terjadi? Ketika itulah hamba-hambanya yang terpilih merasakan kelezatan yang luar biasa, yang melebihi dari segala kelezatan, sampai mereka pun melupakan bidadari-bidadari, mereka melupakan makanan dan minuman surga, mereka melupakan dipan-dipan yang mewah, singgah-sana yang megah, dan berbagai macam fasilitas-fasilitas di dalam surga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lupa dengan itu semua. Yang mereka ingat hanyalah perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat zat-Nya yang maha suci. Ketika itu terjadi, mereka merasakannya dengan perasaan yang sangat bahagia, yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Dan itulah bagi mereka puncak kenikmatan yang sesungguhnya. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup kembali hijab-Nya sehingga mereka tidak bisa lagi melihat zat Allah, mereka akan berteriak sebagaimana orang-orang ahli neraka berteriak karena siksa neraka. Begitu juga mereka berteriak karena tidak bisa lagi melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena terdindingnya mata mereka dari kekasih mereka. Itu adalah merupakan azab yang paling pedih, sehingga mereka pun ingin agar selalu melihat zat Allah yang maha suci. Mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang suka memburu ridho Allah, yang suka memburu pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang paling utama adalah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang suka memburu
pengenalan ma'rifah yang khusus kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dunia kita bisa melihat kebesarannya, keagungannya, keelokannya, keesaannya dengan mata hati kita, dan di akhirat kita bisa melihat zat yang maha suci langsung dengan mata kepala kita. Dan mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah daripada penyakit cinta dunia, cinta harta benda, dan juga yang paling utama sebagaimana yang dibahas di dalam hadis ini, cinta pangkat dan jabatan yang telah diperingatkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita sekalian sebagai hamba-hambanya yang selalu mendapatkan inayahnya, selalu mendapatkan pertolongannya, hingga kita semua meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'ud salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal ikram. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.